Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 kali ini, saya akan membahas tentang hubungan dua lingkaran. Simak terus ya videonya sampai selesai. Hubungan dua lingkaran atau kedudukan dua lingkaran dapat ditentukan dengan melihat nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dari persamaan kuadrat persekutuan dua lingkaran. Nah, misalnya nih, lingkaran L1, pusatnya adalah P1, yaitu terdiri dari X1, Y1, dan jari-jarinya adalah R1. Sedangkan lingkaran L2, itu pusatnya adalah P2, dengan koordinat X2, Y2, dan jari-jarinya R2. Nah, dari dua lingkaran tersebut akan memiliki beberapa hubungan. Di antaranya adalah yang pertama, dua lingkaran berpotongan di dua titik. Nah, itu syaratnya adalah D lebih besar dari 0 dan R1 ditambah R2 itu besar dari mutlak P1 P2. Nah, yang kedua adalah dua lingkaran bersinggungan di dalam. Syaratnya diskriminannya harus sama dengan 0 dan R1 itu besar dari R2. Makanya R1 dikurang R2 sama dengan mutlak P1 P2. Oke, yang ketiga adalah dua lingkaran bersinggungan di luar. Syaratnya hampir sama dengan yang di dalam, yaitu D sama dengan 0. Diskriminannya harus 0. Namun bedanya kalau tadi dikurang, yang ini dijumlah. R1 ditambah R2 sama dengan mutlak P1 P2. Yang selanjutnya adalah ketika dua lingkaran tidak bersinggungan dan juga tidak berpotongan di dalam. Syaratnya adalah diskriminannya harus kecil dari 0 dan R1 ditambah R2 nilainya harus lebih besar daripada mutlak P1 P2. Selanjutnya, dua lingkaran tidak bersinggungan, tidak juga berpotongan di dalam, namun sepusat. Syaratnya adalah diskriminannya kecil dari 0 dan P1-nya itu sama dengan P2. Yang terakhir adalah ketika dua lingkaran tidak saling bersinggungan dan tidak berpotongan di luar. Itu sama seperti yang tadi juga, cuman bedanya persamaannya adalah D kecil dari 0. Perbedaannya adalah R1 ditambah R2 harus kecil daripada mutlak P1 P2. Berikut ini catatan untuk rumus-rumus yang diperlukan dalam mencari hubungan dua lingkaran. Yang pertama adalah rumus umum persamaan kuadrat. Itu berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa juga dalam Y ya. Kalau Y berarti AY kuadrat ditambah BY tambah C. Nah, dari kedua rumus itu bisa dicari diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Adapun untuk mutlak dari P1 P2, yaitu jarak antara pusat lingkaran pertama dengan pusat lingkaran kedua, itu rumusnya adalah X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 yang dikuadratkan. Nah, untuk jari-jarinya sendiri adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Jadi di sini ada dua lingkaran ya. Yang pertama X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 2X kurang 6X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Dan lingkaran keduanya X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 8X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Jadi pertama kita buat pemisalan dulu ya. Misalnya L1 itu untuk mewakili persamaan pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Sementara L2-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, jadi ini kan adalah persamaan lingkaran ya. Rumus umum persamaan lingkaran apa? Rumus
umum persamaan lingkaran. Kan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Maka kalau di sini a-nya mana? A1-nya 2 ya. Berarti A1 itu 2. Kemudian B-nya min 6 ya. B1-nya negatif 6 dan C-nya adalah 9. Ya, yang ini. Nah, sama juga berarti A2-nya adalah 8, B2-nya negatif 6 dan C-nya C1 ini C2 ya, 9. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah eliminasi. L1 dengan L2. Kita tulis dulu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x kurang 6y tambah 9 sama dengan 0. Nah, yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8x kurang 6y tambah 9 sama dengan 0. Kita eliminasi dulu. Supaya lebih sederhana, jadi dikurang ya. Ini kan 0. 0. Ini juga 0. 2x dikurang 8x. Negatif 6x. Ini negatif 6y dikurang negatif 6y. Berarti negatif 6y tambah 6y, jadi tambah 0. Kemudian 9 dikurang 9. 0 juga ya. Tambah 0 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 0. Maka x-nya berapa? 0 per min 6. 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0 ya. Maka x-nya 0. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita substitusikan. X sama dengan 0 ke salah satu persamaan, misalnya ke L1. Kita tulis dulu L1-nya apa? X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x kurang 6y ditambah 9 sama dengan 0. Oke, kita masukin x-nya, kita ganti jadi 0. Berarti 0 kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 2 kali 0. Ingat, x-nya kita ganti jadi 0. Dikurang 6y tambah 9 sama dengan 0. 0 kuadrat 0 ya, ditambah y kuadrat tetap y kuadrat ditambah 2 kali 0, 0. Berarti tambah 0 dikurang 6y tambah 9 sama dengan 0. Atau y kuadrat dikurang 6y tambah 9 sama dengan 0. Nah, ingat bentuk umum persamaan kuadrat apa? Y kuadrat ditambah ay kuadrat ditambah by tambah c sama dengan 0. Berarti di sini a-nya mana? A-nya itu di depan dari y kuadrat. Di sini mana? Berarti a-nya itu 1 ya. Kalau untuk yang ini. B-nya mana? Negatif 6. Dan c-nya 9. Nah, untuk apa A, B, C ini? Untuk mencari diskriminannya. Rumus diskriminan apa? B kuadrat dikurang 4AC. Berarti negatif 6, kita masukin yang ini. Dari yang ini ya. Negatif 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali 9. Nah, negatif 6 dikali negatif 6. Berarti 36, positif ya. Dikurang 4 kali 1, 4 dikali 9, 36. Maka 0 jawabannya. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka dua lingkaran itu saling bersinggungan ya. Nah,
Selanjutnya kita cek apakah dia bersinggungan di dalam atau bersinggungan di luar. Apakah dia bersinggungan di dalam seperti ini? Atau bersinggungan di luar seperti ini. Tuh, kita cek ya. Oke. Nah, yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah mutlak dari P1 dan P2. Maka kita cari dulu P1-nya. P1 rumusnya apa? P1 itu X1, Y1. P1 rumusnya apa? Masih ingat yang kemarin? Min setengah A1, min setengah B1. Nah, A1 dan B1-nya ini dari mana? Dari yang soal tadi, yang tadi kita cari ini. Ya. Oke. Berarti berapa tuh? Min setengah dikali A1-nya 2 ya. Kemudian B1-nya negatif 6. Berarti 2 dibagi min 2 itu min 1, min setengah dikali min 6 atau min 6 dibagi min 2 positif 3. Ini mewakili X1, yang ini mewakili Y1. Oke, udah cari P1-nya. Lanjut cari P2. Sini aja kali ya. P2 sama aja. Min setengah A2, min setengah B2. Nah, min setengah. A2-nya berapa? A2-nya 8, B2-nya min 6. 8, min setengah kali min 6. 8 bagi min 2 berapa? Min 4, 3 ya. Ini X2 dan yang 3-nya adalah Y2. Nah, mutlak P1, P2 apa rumusnya? Akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Tinggal masukin aja. X2-nya berapa? Min 4. Berarti min 4 dikurang min 1. Dikuadratkan ditambah 3 kurang 3. 0. Kuadrat. Oke. Min 4 dikurang min 1 atau min 4 ditambah 1. Min 3 ya. Kuadrat. Kalau yang ini udah pasti 0. Berarti sama dengan akar dari 9. Nah, akar 9 itu apa? Plus minus 3 ya. Jadi bisa 3 positif, bisa min 3. Karena min 3 kuadrat itu kan 9 ya, positif 9. Nah, 3 kuadrat kan juga positif 9. Makanya akar 9 itu bisa dua kemungkinan. Bisa positif, bisa negatif. Oke, udah dapat positif plus minus 3. Selanjutnya kita cari R1 dan R2-nya. 4. R1 rumusnya apa? Akar dari 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 dikali B1 kuadrat dikurang C. Nah, A1-nya mana? A1-nya yang tadi di awal ya. Berarti 1/4 dikali 2 kuadrat. Ya, yang ini A1 bisa juga diambil. Ditambah 1/4 dikali B1, min 6. Kuadrat dikurang C-nya. C-nya berapa? Di soal nih. C1-nya 9 ya. Kurang 9. Oke. Akar dari 1/4 dikali 2 kuadrat 4 ya. Ditambah 1/4 dikali min 6 kuadrat 36 dikurang 9.
Berapa nih 1/4 dikali 4? Jawabannya 1 ya. Ditambah 36 dibagi 4 berapa? 9 dikurang 9. Maka ini udah pasti 0 ya. Akar 1. Akar 1 berapa? 1. Nah, lanjut ke R2. Sama aja ya, cuman bedanya berarti 1/4 A2 kuadrat ditambah 1/4 B2 kuadrat dikurang C2. A2, B2, dan C2. 8, min 6, dan 9. 1/4 dikali 8 kuadrat tambah 1/4 dikali min 6 kuadrat dikurang 9. 8 kuadrat berapa? 64 ya. Ditambah min 6 kuadrat 36. 1/4 kali 36 dikurang 9. Berapa nih 64 bagi 4? 16 ya. Tambah 36 bagi 4, 9 dikurang 9. Ini udah pasti 0 ya. Berarti akar 16. Berapa akar 16? 4. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Apakah dia bersinggungan di dalam rumusnya itu D sama dengan 0, kemudian R1 kurang R2 sama dengan P1P2. P1P2 nya tadi ini 3 atau min 3 ya. Atau dia bisa juga bersinggungan di luar. D sama dengan 0, R1 tambah R2 sama dengan P1P2. Oke. Kita cari dulu R1 dikurang R2 berapa? Di sini berarti 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Sama dengan min 3. Sama nggak dengan P1P2-nya? Sama ya. Ini sama dengan P1P2. Maka dia bersinggungan di dalam. Oke. Jadi ini jawabannya ya. Berarti kalau dibikin kesimpulan berarti bukan bersinggungan di luar. Berarti kedua lingkaran mempunyai hubungan saling bersinggungan di dalam. Oke. Demikianlah penjelasan dari saya tentang hubungan dua lingkaran. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.